A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir doa dan amalan, ya, di mana kita akan sama-sama mencari tahu, ya, menambah hazanah pemahaman kita, pengetahuan kita, dan juga hafalan kita tentang zikir-zikir, doa-doa, dan juga amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, dan juga mungkin yang diamalkan atau diajarkan juga oleh para ulama kita, ya. Supaya apa? Supaya kemudian segala hajat, ya, atau juga segala keperluan, ya, keadaan, situasi dan kondisi yang kita alami selalu berada dalam kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi Allah meminta kita, memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyeru Dia, ya. Cara kita menyeru Allah, ya, dengan zikir, dengan doa, dengan amalan, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai hamba yang tidak sombong, karena dalam kehidupan kita, dalam rutinitas kita banyak sekali mungkin, ya, doa-doa, amalan, zikir yang kita lakukan, ya. Kita seru kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah itu kan seruan, ya. Allah Maha Suci, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu kan seruan, ya. Bagian dari doa, ya. Doa itu kan arti seruan, ya. Itu kita baca. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini, ya, di dalam program zikir, doa dan amalan, ya, saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-16, ya. Di mana doa ini, ya, juga merupakan bagian dari doa minta ampun, tetapi, ya, ada tambahan dengan redaksi agar kita dijauhkan Allah, dilindungi Allah dari siksa api neraka. Ya. Di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu mereka yang berkata, ya, atau berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanah, telah beriman, ya, kepadamu, ya, faghfir lana, maka ampunilah, ya, berilah ampunan bagi kami, dzunubana, atas segala dosa-dosa kami, wa qina azabannar, ya, dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari siksa api neraka, dari azab neraka. Nah, doa ini, ya, kalau kita baca tadi redaksinya jelas, ya, ini adalah doa permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan juga permohonan agar kita dijauhkan dari siksa api neraka, ya.
Cuman ya memang doa ini ya menjadi doa yang mafhum, kita ketahui bahwa doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh doa minta ampun, doa dijauhkan dari siksa api neraka ya. Dalam Al-Quran juga ada doa ya, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Bahkan kalau kita makan ya juga ada doa itu ya, doa kita sisipkan, doa jauhkan dari siksa api neraka dengan kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu kan ya. Berkahi makanan kami ya, berkahi Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fima razaqtana, atas apa yang Kau berikan ya, rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah atau lindungilah kami dari siksa api neraka. Di dalam banyak doa-doa kita ya, banyak juga ya doa-doa yang isinya adalah meminta kita dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Nah, di dalam program ini ya, saya ingin menekankan pentingnya doa ya, atau permohonan kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Dan kalau lihat dari redaksi ini ya, redaksi ayat ini dan juga beberapa ayat lainnya, itu sangat erat kaitannya antara dosa dan neraka. Jadi hanya orang-orang yang dosanya tidak diampuni Allah yang kemudian masuk ke dalam neraka. Orang-orang dengan dosa yang banyak ya, dan dosa ini melebihi kebaikan-kebaikannya ya, maka dia akan disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbicara neraka ya sahabat Aidri, maka tidak akan pernah ada ya makhluk ya, yang sanggup menahan siksanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalau bicara neraka ya, bicara api ya yang ada di dunia ini saja kita manusia tidak akan sanggup menahan. Kalau kadang ada orang yang sok jago ya, seolah-olah nggak takut masuk neraka, itu ya. Ini dia nggak sadar diri aja ya. Nggak usah ngomongin neraka dulu dah ya, cemplungin aja dulu ya ke kawah, ke kawah ijen gitu. Ya, apa berani dia gitu kan. Ya, bakar aja dulu tangan tuh ya, pakai api, pakai kompor gas, berani nggak gitu ya. Jangan sok-sokan ngomong nggak takut masuk neraka dulu dah gitu ya. Coba aja pakai korek kecil gitu kan, pakai api rokok kalau yang biasa merokok, tahan nggak tuh gitu ya. Ini udah ngomong-ngomong nggak takut neraka, ya nggak takut saya sama neraka, ya Allah, ini ucapan orang bodoh ya. Karena pada hakikatnya neraka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang sanggup ya. Kondisi orang di neraka itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ini luar biasa ya, mengerikan. Ya, situasi mereka adalah la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, ya, tidak pula hidup. Mati nggak bisa, hidup juga nggak enak. Ya, begitulah siksa neraka. Tidak akan sanggup, tidak akan pernah sanggup kita menerima dan menjalani itu, walaupun sebentar. Ya. Ini kalau kita ini kesundut obat nyamuk apalah ya, sedikit terbang itu kan sebentar ya, itu bukan hal yang menyenangkan itu, berapa sekian 0, sekian detik ya, langsung kan ya, reaksi kita, refleksnya itu menghindar gitu, itu kan bukti tidak nyaman ya, bukti kita itu tidak nyaman, apalagi kalau berbicara ya lama, dia berbicara hitungan hari, hitungan bulan gitu. Diponis masuk neraka sebulan, ya. Sebulan di neraka itu bukan terasa sebentar, ya. Pasti rasanya lama. Maka kemudian jangan pernah terbersit ya di dalam pikiran kita untuk kemudian ya, merasa ya kuat ya berada di neraka Allah Subhanahu wa taala demi melakukan satu dosa. Ya, saya beberapa kali ya pernah ketemu orang yang sampai ngomong begitu. Kadang-kadang gara-gara selingkuh gitu kan, dinasihatin udah jangan selingkuh ya, haram, zina, dosa, ngomong nanti masuk neraka. Ada yang sampai mengatakan enggak, saya enggak takut masuk neraka, yang penting saya jadi nikah sama dia. Ya. Yang kayak gini-gini ini orang bodoh ya, orang yang enggak sadar ucapannya itu adalah satu hal yang di luar nalar ya, ucapan yang berlebih-lebihan ya.
Karena itu kemudian ya redaksi ya di dalam banyak redaksi Al-Qur'an ketika berbicara minta diselamatkan Allah dari api neraka didahului dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang siksa neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu kita minta kepada Allah. Tidak peduli dia orang beriman, tidak peduli dia orang kafir, kalau dia berdosa dan dosanya banyak ya, melebihi kebaikannya, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Nah, apa dalilnya? Ya surah yang paling mudah ya surah Al-Qari'ah ya. Di dalam surah Al-Qari'ah kan disebutkan, ditegaskan di situ ya. Fa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, ya maksudnya berat di sini adalah timbangan kebaikan ya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikan. Maksudnya ringan sini artinya ringan timbangan kebaikan. Berarti yang banyak apa? Ya dosa gitu kan. Faumuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka. Kan itu nggak disebutkan ya beriman tidaknya ya. Pokoknya manusia ditimbang semua ya, siapapun dia ya. Dan apa namanya dosa yang paling besar kan kekafiran ya. Maka kekafiran ini tidak akan bisa ya dibandingkan dengan kebaikan apapun. Maka orang yang kafir timbangan kejahatannya berat itu ya. Ya, jangan harap kemudian akan masuk ke dalam surga, karena Allah sebut sebagai orang yang akan kekal di dalam neraka. Nah kita ya orang-orang yang sudah mengenal Allah, beriman kepada Allah, berusaha menaati Allah Subhanahu wa taala, harus paham ya bagaimana kemudian adanya kemungkinan celah ya bagi kita ya, nauzubillah jangan sampai terjadi ya, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Atas apa? Atas dosa-dosa yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan syariat yang kita kerjakan. Nah, ini berpeluang untuk kemudian mendatangkan dosa dari kita. Oleh karena itu ya berbicara sebagai makhluk yang lemah, dhaif ya, dan tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu kita minta kepada Allah yang melalui doa ini kita minta ampunan kepada Allah, dan juga kemudian minta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Di satu sisi ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah ada satu pertanyaan mana yang penting, ya, mana yang kita mau kejar ya. Mati ya, setelah mati dijauh, doanya gitu ya Allah matikan aku lalu kemudian jauhkan aku dari siksa api neraka. Atau mati dengan doa ya Allah matikan aku dan masukkanlah aku ke dalam surga. Ya, doa ini mana yang penting? Ya, tentu lebih penting kita minta dijauhkan dari Allah, dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Kalau dijauhkan Allah dari siksa api neraka, confirm ya nanti masuk ke dalam surga. Tapi kalau mintanya dimasukkan ke dalam surga, belum tentu juga itu nggak kena api neraka, karena ada prakteknya dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi kemudian kemaksiatan dan dosa yang banyak, sehingga kemudian masuk surganya di-extend, ditunda dulu. Ya. Kenapa? Karena dosanya harus dibersihin dulu ya. Di dunia nggak sempat ya. Membersihkan dosa-dosa dia, atau belum selesai, belum tuntas dosanya gitu kan, diampun ya, dibersihkan udah meninggal. Bisa saja ya kemudian itu menjadi sebab ya ditundanya kita masuk ke dalam surga, mengalami masuk neraka dulu. Kalau berbicara masuk neraka itu saya katakan tadi ya, jangan pernah bayangkan itu hal yang bisa kita tahan, tidak akan pernah bisa kita tahan. Ya, neraka adalah tempat seburuk-buruk tempat ya. Wa bi'sal masir kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat disebutkan gitu ya. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat. Bayangkanlah tempat yang paling buruk yang pernah kita tinggali, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Maka karena itu benar penting bagi kita untuk meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Nah, doa ini ya menjadi penting untuk kita selalu amalkan. Ya, selalu baca ya, dalam banyak kesempatan kita ya, agar kemudian kita mudah-mudahan ketika mati selamat dari siksa api neraka, nggak ngerasain panasnya neraka ya, walaupun sebentar. Ya. Kita minta betul-betul kepada Allah, Rabbana innana amanna ya faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ringkas doanya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah,
ya sesungguhnya kami ya telah beriman kepadamu, maka berilah ampunan kepada kami ya atas dosa-dosa kami, dan selamatkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan kenapa doa ini menjadi penting kita baca? Karena ternyata ya sahabat iDream, kalau merujuk ke ayat sebelumnya di ayat yang ke-15 surah Ali Imran ya, Allah menyebutkan ya, jadi sebelum Allah menyebutkan ya bahwa ada orang-orang yang berdoa dengan kalimat Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allah sebutkan di ayat yang ke-15 yang sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalik. Ya. Katakanlah, apakah engkau mau ya aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semua. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa ya, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai yang mengalir, sungai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahhara, dan bagi mereka juga ada pasangan yang suci. Wa ridwanu minallah, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu Maha melihat di atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi kalau lihat ayat ini ya, kalau dikoneksikan ya, di dalam ayat ini kan Allah sebutnya lillazina taqaw ya, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, dari sisi mereka ada surga. Jadi Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Salah satu ciri utama dari orang bertakwa ini adalah, nah di ayat berikut ini, di ayat yang ke-16 ini ya, alladzina yaqulun, yaitu mereka yang berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi doa ini menjadi penanda ya, penanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering ya peduli dengan permohonan meminta ampun kepada Allah ya, artinya kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah dalam banyak kesempatan kita. Di dalam banyak doa-doa yang kita ucapkan, kita banyak meminta ampun kepada Allah, dan kemudian juga kita meminta agar Allah menjauhkan kita dari siksa neraka atas kesadaran bahwa memang kita akan tidak pernah sanggup ya. Kita tidak akan pernah sanggup menahan siksa api neraka. Ya, kekhawatiran dalam diri kita itu adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Maka inilah ya salah satu ciri yang utama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau misalnya enggak takut masuk neraka, udah dah hidupnya bebas ya. Semaunya dia ya. Tidak ada aturan yang mampu melarang dia, orang dia enggak takut neraka kan gitu. Tapi kalau dia takut neraka, takut siksanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mampu ngerem ya segala perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat. Dan itu menjadi indikasi ciri tingginya nilai ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengingatkan sahabat iDream dan juga mengingatkan diri saya pribadi tentunya agar kemudian rajin ya membaca doa ini ya. Doa ini pendek, tidak panjang ya, simple ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Diulang-ulang terus ya. Insyaallah ya, seminggu ngulang-ulang ini hafal nanti. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Baca terus. Nah, agar mudah-mudahan apa? Kita termasuk ke dalam kelompok orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan Allah masuk ke dalam surga, orang yang dijanjikan Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya bikin undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.